Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Apakah karena di bagian awal dia bilang ada roh jahat di patung yang disembah, di bagian akhir dia hanya bilang ada roh jahat di patung, tapi nggak bilang disembah. Ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan pertama adalah ya dia berbicara konteksnya patung yang disembah. Jadi waktu di bagian akhir, biarpun tidak ada kata disembah, tapi yang dia maksudkan adalah patung yang disembah, maka dia nggak salah sama sekali. Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat pernyataan dari hamba Tuhan ya, yang setuju akan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta mengenai ada roh jahat di dalam patung ketika patung itu disembah. Mari kita akan lihat videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya mau mengomentari tentang materi yang lagi viral ini, tentang ada jin kafir di patung salib. Saya sebagai hamba Tuhan menyatakan setuju dengan pernyataan UAS dan Daniel Mananta, karena apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa adalah merupakan larangan daripada Tuhan. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Ini adalah satu perintah dan larangan daripada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan UAS ini satu kebenaran. Saya menonton banyak konten dari hamba-hamba Tuhan, dari apologet, dari para debaters. Apa yang mereka sampaikan itu kok bertentangan dengan kebenaran ya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa karena mereka ingin mencari dukungan dari konten-konten mereka, ingin mendapatkan banyak viewers? Ya, saya tidak tahu. Kalau saya mempelajari dasar argumentasi mereka ini sangat lemah ya. Para apologeter ini banyak dalil-dalil itu yang didasari dari pendapat banyak orang, dari pendapat tokoh-tokoh masa lalu ya. Mereka terlalu banyak baca buku tetapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan ya. Ada juga yang menyampaikan dasar daripada firman Tuhan tetapi tidak konteks. Nah, kita akan melihat pada sore hari ini apa sebenarnya yang terjadi ya. Sebenarnya podcast UAS dan Daniel Mananta ini saya melihat banyak yang sudah dipotong ya, banyak yang sudah diedit. Tetapi kalau kita benar-benar memahami secara keseluruhan, sebenarnya ini sangat bagus sekali ya. Sebelumnya itu kan dia sudah sampaikan bahwa kita nggak boleh lagi sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, tidak boleh lagi berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut dengan perdukunan, dengan tarot, dengan feng shui, dengan horoskop dan lain-lain ya. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual yang jahat. Ini sebenarnya disebut dengan unclean spirit, seperti yang dikatakan beliau. Kemudian barulah ada pernyataan yang seperti itu, bahwa menurut keyakinannya bahwa di balik patung yang disembah itu ada unclean spirit ya. Perhatikan baik-baik perkataan daripada Daniel. Dikatakan bahwa ketika patung yang dibuat manusia itu disembah, maka disitulah terjadi satu pelanggaran. Maka disinilah orang melanggar firman Tuhan. Jadi saya sendiri ketika melihat apa yang dia katakan,
sebenarnya sekilas memang tidak ada soal sebenarnya ya. Tidak ada soal dengan apa yang dikatakan karena dia berbicara tentang adanya roh jahat di balik patung yang disembah. Nah, terus terang bahwa apakah di balik patung-patung yang disembah itu memang ada roh jahatnya? Nah, ada dua pandangan di sini memang. Ada orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada. Di balik patung-patung yang disembah itu tidak ada roh jahat di sana. Kenapa tidak ada roh jahat? Karena mereka mendasarkan pada Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Jadi tentang penyembahan berhala. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Nah, ini kata-kata roh, jadi ini kan jelas bicara soal patung berhala yang dibuat dari kayu atau dari batu, tapi disalutkan emas dan perak. Tapi dibilang roh tidak ada sama sekali di dalam. Nah, gara-gara adanya kata roh tidak ada sama sekali di dalamnya, maka sejumlah pandangan mengatakan bahwa di balik patung-patung berhala itu tidak ada roh jahat di belakangnya. Tapi saya kira ini penafsiran yang tidak tepat terhadap ayat ini. Ya, kata roh di sini dari kata Ibrani ruah, ya, ruah yang memang bisa berarti roh, tapi juga bisa berarti nafas. Beberapa terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata nafas. Jadi nafas tidak ada sama sekali di dalam. Jadi maksudnya adalah memang betul bahwa patung itu kan tidak hidup. Jadi dia tidak bernapas. Ya. Kalau kita melihat 1 Tesalonika 1 ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Coba saudara lihat, ini ada dua yang dikontraskan. Berhala-berhala, itu pertama. Ya. Lalu kedua adalah Allah. Nah, tentang Allah ini diberikan penjelasan. Allah itu hidup dan benar. Kalau Allah itu hidup dan benar, kontrasnya berhala-berhala itu mati dan tidak benar atau salah. Jadi memang maksudnya di sini adalah roh tidak ada sama sekali, itu maksudnya berhalanya itu mati. Tidak hidup. Jadi ayat itu hanya mau berkata bahwa di balik patung penyembahan berhala itu sebenarnya patungnya mati. Jadi ayat itu tidak boleh diartikan bahwa tidak ada roh jahat di balik itu. Dalam hal ini mungkin tidak mutlak, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta itu, bahwa di balik patung-patung penyembahan berhala itu, saya bilang mungkin tidak mutlak, tapi sangat mungkin bahwa ada roh-roh jahat di sana. Karena patung-patung itu disembah. Kalau patung itu disembah, kita tahu bahwa salah satu hal yang paling dirindukan oleh setan itu adalah penyembahan. Ya. Nah, karena itulah dia pernah membujuk Yesus supaya seluruh kerajaan dunia diberikan pada dia asal sujud menyembah dia. Jadi setan itu sangat rindu disembah. Jadi kalau sampai ada patung-patung disembah, nah setan sangat menyukai itu, sehingga sangat mungkin bahwa di balik patung-patung berhala itu memang ada roh jahatnya atau setannya. Ya, jadi dalam hal ini menurut saya Daniel Mananta juga tidak salah. Nah, lalu ini ayat yang disebutkan oleh Daniel Mananta itu. Orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan.
Dan barang-barang kesayangan mereka tidak memberi faedah. Penyembah-penyembah patung tidak melihat dan tidak mengerti apa-apa. Nah, saya lanjut kayak yang saya garis bawahi saja ya. Jadi ini ada orang ambil kayu, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan dirinya, lagi pula yang menyalakan untuk membakar roti, tapi juga dia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Dia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud menyembahnya. Tengahnya dibakar dalam api, dan di atasnya dipanggang daging. Lalu dia memakan daging yang dipanggang sampai kenyang. Dia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Dia sujud kepadanya. Dia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kayu kering. Nah, jadi itu memang penyembahan berhala, menyembah batu, kayu, ya, patung-patung yang dibuat, itu memang sebuah kebodohan. Nah, hanya jadi soal. Jadi dalam sampai titik itu menurut saya, nggak ada soal apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta. Lalu terus persoalannya di mana? Saya kira ada dua soal di situ. Soal pertama adalah di bagian awal yang dia katakan, dia memang dia mengatakan ada roh jahat dalam patung yang disembah. Tapi di bagian akhir, dia mengatakan ada roh jahat di balik patung. Apakah? Karena di bagian awal dia bilang ada roh jahat di patung yang disembah. Di bagian akhir dia hanya bilang ada roh jahat di patung, tapi nggak bilang disembah. Ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan pertama adalah ya dia berbicara konteksnya patung yang disembah. Jadi waktu di bagian akhir, biarpun tidak ada kata disembah, tapi yang dia maksudkan adalah patung yang disembah, maka dia nggak salah sama sekali. Ya, demikian sahabat tanggapan dari dua hamba Tuhan ya, yang menyampaikan bahwa mereka setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta ya, mengenai ada roh jahat di patung yang disembah. Ya, bahkan pendeta Ezra Alfred Soru ya menjelaskan dengan cukup detail ya dalam hal ini. Ya, saudara-saudara, bagaimana tanggapan saudara? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.